Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mulai pembelajarannya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Kita bersama-sama melafalkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, kalian harus menyiapkan dulu ya buku tema 9, alat tulis, dan duduk dengan rapi. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Hari ini, kalian akan belajar bersama Ibu Dianita dan Ibu Nabila. Ibu sendiri yaitu Ibu Dianita. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9, Kaya Negeriku di subtema 1. Ini merupakan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ada pembelajaran IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Ini merupakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kalian bisa membacanya ya. Nah, kita masuk ke subtema di pembelajaran 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, salah satu energi yang banyak digunakan adalah listrik. Kalian tahu kan? Dan pasti di rumah kalian juga ada listrik. Nah, ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan. Di sini sudah Ibu sediakan teksnya ya. Kita membaca bareng-bareng. Kalian simak video ini sambil melihat buku temanya ya. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air, hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin membesar. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Nah, setelah kita membacanya, kita dapat menjawabnya bahwa air itu berfungsi untuk menggerakkan kincir yang ada pada rangkaian pembangkit listrik tenaga air. Kincir yang digerakkan oleh air akan menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Kira-kira mengapa ya? Nih, ada ya jawabannya. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir yang akan membangkitkan energi listrik. Selanjutnya, ini ada di halaman 6-7. Kalian bisa membukanya ya. Teks bacaan tentang lingkungan yang berjudul lingkungan.
Nah, di sini kita baca atau kita bahas sekilas ya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Ada lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, di sini ada 3 fungsi dari lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, maksud lingkungan sebagai tempat mencari makan ini yaitu lingkungan dapat dijadikan tempat sumber makanan seperti nelayan memperolehkan nafkah dari laut, petani yang memperoleh penghidupan dari lahan pertanian, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Nah, setiap manusia ini melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Nah, aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Nah, hal ini menunjukkan ketergantungan ya antara manusia dengan sesamanya. Nah, interaksi ini terjadi pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, seperti kita ya, kita bertempat tinggal di lingkungan ya, di lingkungan tertentu. Mungkin di sini ada yang tinggal di daerah Cileunyi, ada yang tinggal di daerah Cibiru, dan lain sebagainya. Nah, kita hidup di lingkungan ini tidak hanya manusia, kita hidup dengan tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, di sini ada peta pikiran. Coba kalian buka halaman 7 ya. Di sini kita bahas peta pikirannya. Kalian siapkan alat tulisnya, jangan lupa dicatat ya agar tidak lupa. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah lingkungan? Kita lihat. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, ada berapa jenis lingkungan ya? Coba. Ternyata ada 2. Lingkungan terdiri dari lingkungan alami dan lingkungan buatan. Yang ketiga, apa fungsi lingkungan bagi manusia? Nah, fungsi lingkungan bagi manusia yaitu bisa sebagai tempat hidup, mencari makan, dan tempat berlangsungnya aktivitas manusia. Yang ketiga, mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Jawabannya, karena segala bentuk kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan manusia senantiasa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang terakhir, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia saja? Mengapa? Coba kira-kira mengapa ya? Nah, lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia ya, karena lingkungan itu bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Kira-kira kalian tahu tidak apa itu hak dan kewajiban? Coba, ada yang tahu? Ya, baik, kita bahas ya. Di sini, hak merupakan sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada hak kita terhadap lingkungan. Contohnya, menikmati lingkungan segar, menikmati hidup yang nyaman dan aman, menggunakan energi seperti listrik, dan lain-lain. Kalian bisa membacanya ya. Yang kedua, kewajiban kita terhadap lingkungan atau sesuatu yang harus kita lakukan terhadap lingkungan, yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, kita tidak boleh ya membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga hutan agar tidak gundul, dan seterusnya. Kalian bisa membacanya ya, dan jangan lupa ditulis. Nah, selanjutnya di sini di halaman 16. Ini membahas tentang sumber energi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya, bahwa sumber energi ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang kedua yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah,
Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Umumnya, sumber energi ini yaitu minyak dan gas yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lainnya seperti batu bara, gas alam, dan hasil tambang. Yang kedua, ada sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, sumber energi ini biasanya tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Namun, kita juga harus tetap menghemat energi dengan kita harus bijak menggunakannya. Nah, contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu ada air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, selanjutnya ini ada tugas untuk kalian ya, jangan lupa dikerjakan. Boleh kalian buka di halaman 17. Di sini, Ibu sudah menyiapkan peta konsep. Nah, di sini yaitu membahas tentang manfaat energi matahari. Sebelumnya kita baca dulu ya. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alat, terutama makhluk hidup. Nah, di sini kalian harus menuliskan ya, manfaat energi matahari. Ada yang bagi manusia, tuliskan manfaatnya apa saja. Bagi hewan, bagi alam, dan bagi tumbuhan. Jangan lupa, tugasnya nanti dikumpulkan ya ke guru masing-masing. Nah, selanjutnya, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Nabila. Baik anak-anak, kita lanjutkan bersama Ibu Nabila ya. Di sini ada kegiatan Ayo Membaca di halaman 16. Judulnya Hemat Energi, Hemat Biaya. Kita baca sama-sama ya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus berusaha payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga uap. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dan pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan. Yang ke-1, mengapa kita harus berhemat energi? Jawabannya karena agar cadangan energi tidak cepat habis. Yang kedua, coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Apa yang maksudnya? Nah, dengan kita menghemat energi, kita bisa lebih irit sehingga biaya hidup pun menjadi lebih murah. Selanjutnya di pertanyaan nomor 3, bagaimanakah cara menghemat listrik? Yaitu dengan tidak menyalakan lampu pada siang hari dan tidak menyalakan barang energi yang tidak penting. Nah, saat tidur pun anak-anak bisa mematikan lampunya ya, jangan takut gelap. Kita lanjutkan, di sini ada kegiatan Ayo Membaca lagi di halaman 25. Silahkan anak-anak baca terlebih dahulu, boleh videonya di pause. Bagaimana? Sudah membacanya? Apa saja yang kalian dapat dari kegiatan membaca tersebut? Nah, dalam cerita tersebut diceritakan bahwa manusia itu sangat ketergantungan terhadap lingkungan. Karena lingkungan mempunyai kemampuan untuk
untuk mendukung bagi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa baik kepada lingkungan. Dan hal itu sudah seharusnya menjadi kewajiban manusia agar lingkungan tidak menjadi rusak dan manusia tidak kehabisan bahan pendukung kehidupannya. Seperti itu isi ceritanya kurang lebih anak-anak. Selanjutnya di sini ada tugas halaman 27, ayo berlatih. Perintahnya, seperti yang tadi di dalam cerita katakan bahwa salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Nah, di sini apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Kalian carilah jawaban dari pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kalian bisa bertanya kepada orang tua, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu, seperti kakak, adik. Boleh ya ditanya kepada siapa narasumbernya, nanti kalian tuliskan nama narasumbernya, tuliskan pertanyaan tadi, dan jawaban dari narasumbernya kalian tuliskan juga di kolom tabel. Nanti kalian buat tabel dan kirimkan hasil laporan wawancara kalian di Google Classroom ya. Selanjutnya di sini ada gambar, boleh kalian simak gambarnya, amati. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan gambar yang menceritakan kegiatan ekonomi masyarakat itu sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya. Contohnya nih, masyarakat daerah pantai. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan ataupun sebagai sektor pariwisata. Karena pemandangan pantai itu sangat indah, jadi menarik wisatawan. Jadi, ada keterkaitan ya antara kegiatan ekonomi masyarakat dengan daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya di daerah laut. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar laut yaitu dengan memanfaatkan hasil laut seperti kerang, ikan, mutiara, dan lain sebagainya. Selanjutnya masyarakat daerah sungai. Nah, masyarakat daerah sungai memanfaatkan sungai untuk kegiatan ekonomi, pasar terapung, dan juga jalur transportasi. Seperti di gambar ini adalah contoh kegiatan ekonomi pasar terapung. Selanjutnya, masyarakat di dataran tinggi. Nah, masyarakat di dataran tinggi ini memanfaatkan untuk menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan untuk dijual. Kemudian kemudian yang terakhir yaitu masyarakat dataran rendah. Masyarakat di sini memanfaatkannya sebagai lahan industri. Bisa dilihat di gambar di sana ada berbagai macam pabrik-pabrik. Kita lanjutkan ya. Di sini ada kegiatan lain yaitu ayo membaca di halaman 40. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, bisa di pause juga ya. Bagaimana, sudah dibaca? Nah, kira-kira apa saja isi bacaan dari cerita tersebut? Iya, di sana diceritakan bahwa burung elang ini akan punah karena sering dijadikan koleksi pribadi oleh manusia. Maka, perlu adanya usaha pelestarian bagi burung elang ini agar tidak punah, sehingga terjaga kelestariannya. Seperti itulah isi ceritanya. Kita lanjutkan ya. Seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa manusia itu sangat kebergantungan terhadap lingkungan. Di sini ada hutan. Hutan merupakan salah satu lingkungan yang yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, namun apa saja kewajiban manusia terhadap hutan? Nah, ini dia ya. Bisa kalian baca. Kewajibannya itu yang pertama melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, tidak mengambil tanaman langka di hutan, tidak melakukan penebangan liar, dan melakukan tebang pilih. Selanjutnya, apa kewajiban manusia terhadap sungai? Selain digunakan sebagai alat transportasi dan juga pasar terapung, kewajiban manusia terhadap sungai yaitu menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah di sungai, tidak menggunakan racun ikan untuk menangkap ikan di sungai, kemudian membersihkan sampah yang ada dan juga menjaga sungai dari polusi dan tidak membuang limbah pabrik atau limbah lainnya ke sungai. Selanjutnya, kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah, seperti contoh elang yang tadi ya, yaitu kewajibannya, tidak melakukan perburuan satwa liar, tidak mendukung perdagangan satwa liar, membuat dan mendukung konservasi untuk perlindungan pelestarian hewan, dan mempelajari tentang hewan yang terancam punah dan ikut menjaga keberadaan hewan langka. Selanjutnya, kewajiban manusia terhadap pohon. Apa saja? Yang pertama, menanam pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal.
Kemudian merawat pohon dan tanaman di sekitar dengan cara menyiram, memberi cahaya yang cukup, dan memberi pupuk. Kemudian melestarikan serangga dan hewan yang membantu penyerbukan pohon atau tanaman. Sayangi lingkungan di sekitar kita ya anak-anak. Wah, ternyata sudah selesai nih anak-anak. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.